Dosa-dosa tak berampun. Bagian 1. Jilid 1. Meskipun Tanah Jawa dikenal sebagai pusat perkembangan ilmu silat dan kesaktian, namun beberapa daerah di tanah air telah pula mendapat nama harum berkat kehebatan para tokoh silat serta kesaktian yang mereka miliki. Salah satu di antaranya adalah daratan Aceh di ujung utara Pulau Andalas. Dalam serial Wira Sableng berjudul Raja Rencong dari Utara telah dikisahkan munculnya seorang tokoh silat sakti mandraguna bernama Hang Kumbara, bergelar Raja Rencong dari Utara. Di situ dikisahkan bagaimana Raja Rencong berusaha mendirikan apa yang disebut Partai Topan Utara. Dia mengundang berbagai tokoh silat yang ada di Pulau Andalas, bahkan dari Pulau Jawa, untuk datang ke Bukit Toba guna mengadakan pertemuan dan membicarakan rencana besar itu. Padahal di balik semua itu, Raja Rencong mempunyai maksud keji, yakni hendak membunuh semua para tokoh silat yang hadir. Bila mana para tokoh itu berhasil disingkirkan, maka dia akan menjadi raja di Raja Rimba Persilatan. Raja Rencong mulai dengan menghancurkan pesantren Suhudilah. Para pengurus pesantren, yakni Kiai Hurajang, Kiai Selawan, dan Kiai Tanjung Laboh, mati di tangan Raja Rencong. Padahal, 3 kiai itu merupakan orang-orang berkepandaian tinggi, bahkan telah dianggap sebagai datuk Rimba Persilatan. Kiai Suhudilah sendiri, pucuk pimpinan pesantren Suhudilah, akhirnya tewas pula di tangan Raja Rencong. Tak ada satu kekuatan pun yang dapat membendung kehebatan ilmu kuku api dan pukulan topan pemutus urat yang dimiliki Raja Rencong. Dengan 2 ilmu luar biasa itu, dia malang melintang dalam rimba persilatan Pulau Andalas. Setelah pesantren Suhudilah disapu bersih, maka Raja Rencong menggasak satu komplotan manusia-manusia jahat yang dikenal dengan sebutan Gerombolan Setan Merah. Semula Raja Rencong bermaksud mengambil 5 tokoh setan merah untuk menjadi para pembantunya. Tetapi, ketika mereka menolak dan menghina, Raja Rencong membunuh kelimanya, yakni Setan Cambuk, pemimpin Gerombolan Setan Merah, Setan Pedang, Setan Pisau, Setan Darah, dan Setan Rencong. Dalam kehidupannya yang penuh darah dan maut itu, Raja Rencong mempunyai seorang anak gadis bernama Pandansuri yang memiliki kecantikan luar biasa, tetapi kekejaman dan keganasannya tidak kalah dari Raja Rencong sendiri. Apa yang terjadi di rimba persilatan Pulau Andalas itu sangat menggelisahkan hati seorang tua berusia hampir 75 tahun. Orang ini dikenal dengan nama Datuk Mata Putih, tokoh silat yang sangat disegani di Pulau Andalas pada masa itu. Kedua matanya berwarna putih, hampir tak terlihat lensa mata yang hitam. Tapi dia tidak buta. Dia merasa menyesal karena rencong emas yang kini dimiliki oleh Hang Kumbara alias Raja Rencong dari Utara adalah pemberiannya kepada Hang Kumbara sebagai anak muridnya. Dan kini, dengan rencong emas sakti mandraguna itulah sang murid malang melintang menimbulkan keonaran, menurunkan tangan jahat, melakukan pembunuhan, serta perbuatan keji lainnya di mana-mana. Karena tak dapat berpangku tangan lebih lama, maka Datuk Mata Putih meninggalkan goa pertapaannya, mencari sang murid. Dalam pertemuan di Bukit Toba, Datuk Mata Putih menasihatkan Hang Kumbara agar bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan, karena itu tidak sesuai dengan perilaku seorang tokoh silat, apalagi mengingat dia adalah muridnya, sedang sang Datuk sendiri begitu disegani dan dihormati sesama tokoh persilatan. Dengan dalih bahwa dia hanya membalaskan sakit hati kematian ayahnya yang dibunuh secara kejam semena-mena, Hang Kumbara menganggap dia punya hak melakukan balas dendam. Namun kemudian, dendam terbalaskan itu menjadi dendam berangkai. Para tokoh silat memburunya. Mau tak mau dia terpaksa mempertahankan diri dan menghancurkan semua orang yang berusaha menuntut balas. Apapun alasan yang dikemukakan Hang Kumbara, semua itu tak dapat diterima oleh Datuk Mata Putih, dan mengharap agar muridnya yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Namun Hang Kumbara menjawab, salahkah murid, sesatkah murid? Kalau murid membunuh belasan manusia yang bertanggung jawab atas kematian ayah, bahkan ibu, adik-adik, calon istriku, dan seluruh anggota keluarganya. Datuk Mata Putih menyahuti, orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya hanya 1/10 saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh secara keji. Apa pertanggungan jawabmu atau alasanmu atas yang 9/10 lainnya, yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga? Karena putus asa melihat kekerasan kepala muridnya itu, maka Datuk Mata Putih memerintahkan Raja Rencong untuk mengembalikan rencong emas yang dulu diserahkannya dan ikut bersamanya ke pertapaan. Tentu saja Raja Rencong menolak perintah tersebut. Maka perkelahian antara guru dan murid pun tak dapat dihindarkan lagi. Ternyata Datuk Mata Putih tidak dapat menghadapi kehebatan sang murid.
Guru yang malang ini akhirnya tewas oleh tusukan rencong emas, senjata sakti yang diciptakannya sendiri yang kemudian diberikannya pada Hang Kumbara. Kematian Datuk Mata Putih menggemparkan dunia persilatan, terutama di belahan utara Pulau Andalas. Suatu hari, berkumpullah 4 orang tokoh silat terkenal di puncak Gunung Sinabung. Mereka adalah Panglima Sampono selaku tuan rumah. Dia dikenal sebagai tokoh silat yang pernah membaktikan diri pada Sultan Delhi hingga akhirnya walaupun dia tidak bertugas lagi di Kesultanan, gelar Panglima tetap melekat pada dirinya. Orang kedua ialah Datuk Nan Sebatang, lalu Lembu Ampel, dan yang terakhir Seberang Lor. Lembu Ampel adalah tokoh silat berasal dari Pulau Jawa tapi selama beberapa tahun terakhir telah menetap di Pulau Andalas. Keempat orang ini bertemu untuk membicarakan masalah besar yang tengah dihadapi dunia persilatan saat itu, yakni merajalelanya Raja Rencong dengan segala keganasannya. Seberang Lor sendiri adalah seorang tokoh silat dari daratan Malaka yang menyeberang ke Andalas untuk membalas dendam ke Sumat. Menurut keterangannya, Raja Rencong telah gentayangan ke Malaka, membunuh tokoh-tokoh persilatan di sana yang tidak mau tunduk dan bergabung padanya. Bahkan, ketika kembali ke Andalas, Raja Rencong telah pula menculik 2 orang gadis. Keempat orang itu menyadari bahwa Raja Rencong memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Sekalipun mereka berempat belum tentu dapat mengalahkannya. Karenanya harus dicari akal yang sebaik-baiknya. Atas saran Panglima Sampono, diputuskan untuk menculik Pandansuri, yakni anak Raja Rencong. Bila anak gadisnya dikuasai, maka sang ayah besar kemungkinan bisa ditundukkan. Di sebuah kaki bukit, 4 tokoh silat tadi menghadang Pandansuri. Terjadi perkelahian hebat. Meskipun memiliki kepandaian sangat tinggi yang didapatnya dari Raja Rencong, namun akhirnya Pandansuri terdesak. Tetapi sewaktu si gadis siap untuk diringkus, muncullah pendekar 212 Wiro Sableng memberikan pertolongan. Murid Eyang Sinto Gendeng ini sama sekali tidak mengetahui siapa adanya Pandansuri dan apa urusan 4 orang itu mengeroyok sang dara. Dia memberikan pertolongan hanya karena tidak suka melihat ketidakadilan. 4 lelaki berkepandaian tinggi mengeroyok seorang gadis berkerudung. Kalau tidak ditolong, niscaya si gadis akan celaka. Begitu dirinya terhindar dari tangkapan lawan, Pandansuri segera melarikan diri, setelah terlebih dulu mengancam akan memberitahukan kejadian pengeroyokan itu pada Raja Rencong. Setelah Pandansuri meninggalkan kaki bukit, maka kemarahan kini tertumpah pada pendekar 212 Wiro Sableng. Perkelahian pecah kembali. Kini Wiro yang menjadi sasaran keroyokan. Pendekar ini mempertahankan diri dengan mengandalkan rencong perak milik Pandansuri yang terlepas mental dan berhasil disambarnya sewaktu gadis itu berkelahi menghadapi Panglima Sampono dan 3 tokoh lainnya itu. Dalam perkelahian yang berlangsung cukup lama itu, akhirnya Wiro berhasil menotok keempat lawannya. Namun dia kemudian jadi terkejut setelah mengetahui kalau gadis yang barusan ditolongnya adalah anak Raja Rencong. Padahal Raja Rencong adalah manusia durjana yang sedang dicari-carinya. Dia sengaja menyeberangi lautan, datang dari tanah Jawa ke Pulau Andalas, untuk menumpas Raja Rencong yang jahat itu. Setelah meminta maaf, Wiro tinggalkan keempat tokoh silat tadi masih dalam keadaan tertotok. Perbuatan-perbuatan biadab Raja Rencong yang menggegerkan dunia persilatan akhirnya sampai pula ke telinga Sultan Delhi. Maka dikirimkanlah Dipa Warsyah, seorang perwira tinggi, untuk menangkap Raja Rencong hidup atau mati. Namun ternyata sang perwira bukan saja tidak berhasil menemukan Raja Rencong dari utara, malah dia akhirnya menemui ajal di tangan Pandansuri, tewas dihantam pukulan ilmu kuku api yang ganas. Di tempat yang sama terbunuhnya perwira tinggi Kesultanan Delhi itu, pendekar 212 Wiro Sableng bertemu pula dengan Pandansuri. Melihat keganasan yang dilakukan sang dara, tentu saja Wiro merasa tidak senang. Apalagi sikap Pandansuri setelah dulu ditolongnya dari keroyokan Panglima Sampono sama sekali tidak menunjukkan itikat baik atau mengucapkan terima kasih. Maka tak dapat lagi dihalangi terjadinya perkelahian antara kedua orang ini. Setelah terdesak hebat, akhirnya Pandansuri melarikan diri. Jilid 2. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, diresmikanlah berdirinya Partai Topan Utara. Puluhan tamu yang diundang tampak menaiki perahu menuju Bukit Toba. Mereka umumnya terdiri dari orang-orang dunia persilatan, bahkan banyak di antara mereka merupakan tokoh-tokoh silat ternama. Semula mereka tidak menduga bahwa kedatangan mereka menghadiri peresmian berdirinya Partai Darah itu hanyalah untuk mengantarkan nyawa belaka. Karena sebenarnya Raja Rencong dari utara sudah menanam niat untuk membunuh mereka semua. Para tamu duduk di sebuah tempat yang dinamakan Arena Topan Utara.
Arena itu terletak di bawah sebuah bangunan tua. Sesuai dengan rencana yang diatur, Raja Rencong akan pergi ke mimbar dan Pandan Suri akan menggerakkan satu alat rahasia. Alat rahasia ini akan menghancurkan bagian atas arena topan utara dan semua orang yang ada dalam arena dengan sendirinya akan tertimbun hidup-hidup. Apa yang dirundingkan ayah dan anak dalam kamar rahasia itu sempat terdengar oleh pendekar 212 Wiro Sableng yang berhasil masuk menyusup ke tempat kediaman Raja Rencong. Tetapi celakanya, kehadiran Wiro sempat dirasakan oleh Raja Rencong. Maka dia pun melakukan penyelidikan sebelum menuju arena topan utara. Satu-satunya tempat bersembunyi adalah sebuah kamar. Wiro segera masuk ke dalam kamar ini. Dinding, lantai, dan langit-langit kamar terbuat dari batu kasar dan seluruh ruangan penuh berselimut debu. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua bermuka biru dan berpipi sangat cekung. Tubuhnya yang kurus tertutup sehelai jubah biru yang luar biasa besarnya hingga bagian bawah jubah ini menutupi hampir separuh lantai ruangan batu. Kedua tangan orang tua aneh ini buntung sebatas siku dan salah satu telinganya sumplung. Di lehernya terikat sehelai rantai baja yang ujungnya dipantek dan ditanam pada dinding batu di belakangnya. Kedua matanya tertutup, sikapnya tak ubah seperti seseorang yang sedang bersemedi. "Hai, orang tua, kau siapa?" bisik Wiro. Dia khawatir kalau Raja Rencong muncul dengan tiba-tiba. Orang tua yang dibisiki membuka kedua matanya. Astaga! Wiro merasakan tengkuknya dingin. Kedua mata itu hanya merupakan sepasang rongga yang dalam dan mengerikan. "Anak tolol, lekas sembunyi dalam jubah di belakang punggungku," berkata orang tua. Wiro sadar kalau dirinya terancam bahaya, yakni jika Raja Rencong menemukannya di ruangan batu itu. Maka tanpa pikir panjang dia segera melakukan apa yang dikatakan orang tua itu. Menyusup masuk ke dalam jubah biru yang sangat besar. Meskipun orang nyata menolongnya, namun Wiro masih belum dapat memastikan apakah orang tua itu musuh atau kawan. Karenanya diam-diam dia mengerahkan aji pukulan sinar matahari di tangan kiri, sedang tangan kanan menggenggam hulu kapak maut naga geni 212. "Anak, aku bukan musuhmu. Mengapa mesti meraba senjata segala?" Tiba-tiba orang tua bermata buta itu mengiangkan pertanyaan ke telinga Wiro. Suara mengiang itu luar biasa sekali. Tentunya orang tua ini seorang sakti mandraguna. Mengapa kedua matanya bolong begitu rupa, lalu dua tangan buntung, dan ditambah rantai baja yang mengikat lehernya? Tiba-tiba pintu terpentang dan terdengar bentakan Raja Rencong. "Tua renta buta, siapa yang masuk ke sini?" Orang tua itu terdengar menghela napas dalam. Lalu terdengar suaranya halus sekali seperti suara anak perempuan. "Jika aku sampai tidak melihat orang masuk kemari, itu bukan karena ketololanku. Tapi karena memang kedua mataku buta. Sebaliknya jika kau yang punya mata dan telinga sampai tidak mengetahui, malah bertanya padaku, itu adalah satu ketololan yang tak ada taranya. Apakah kau memang melihat ada orang lain di tempat ini?" Ucapan itu membuat Raja Rencong melontarkan kata-kata kotor. "Ah, sudahkah kau periksa, Hang Kumbara?" tanya orang tua itu. "Tutup mulutmu, setan tua," sentak Hang Kumbara alias Raja Rencong dari utara. Disentak begitu, si orang tua ganda tertawa dan menyahut, "Bukankah hari ini hari peresmian Partai Topan Utara?" "Kunyuk peot," kembali Raja Rencong menyentak. "Kau tahu apa tentang segala macam partai? Aku memang tidak tahu apa-apa. Tapi aku mempunyai firasat bahwa partaimu itu akan runtuh sebelum saat peresmiannya. Dan kau sendiri akan mampus." Aku akan mampus. Tapi sebelum mampus untuk ke-100 kalinya, terima dulu tamparanku." Plakek. Tamparan yang dilayangkan Raja Rencong keras luar biasa. Tubuh orang tua itu terasa oleh Wiro menghuyung, tapi dia tidak roboh. Bibirnya yang pecah mengucurkan darah. Darah pendekar 212 Wiro Sableng menggelegak, mengetahui orang tua yang telah menolongnya diperlakukan seperti itu. Segera saja dia hendak melompat keluar dari dalam jubah. Tapi di telinganya terdengar suara ngiangan seperti nyamuk. "Jangan tolol, anak." Mau tak mau, terpaksa Wiro mendekam terus di dalam jubah lebar itu. Kemudian terdengar pintu kamar ditutupkan. "Raja Rencong telah keluar. Sekarang kau boleh keluar," terdengar si orang tua berkata. Wiro cepat keluar, lalu menjurah hormat seraya berkata, "Terima kasih atas budi pertolonganmu." "Siapakah kau ini sebenarnya?" Orang tua itu tertawa, tampak gusinya yang tanpa gigi lagi. "Sewaktu ku dengar orang berkelebat menuju belakang bangunan tua, sewaktu ku dengar kau mengangkat rerumpunan semak belukar lalu menyusup turun dalam lorong rahasia, hatiku gembira. Kukira kau adalah tua gila."
Tapi dari langkahmu kemudian, segera ku ketahui bahwa kau bukan tua gila. Tapi, aku yakin kau pasti ada sangkut paut dengan orang tua itu. Mungkin sekali kau muridnya. Betul, Wiro Sableng melengak. Kehebatan orang tua cacat ini sungguh luar biasa. Kau betul. Secara kebetulan, aku bernasib baik dan mendapat beberapa jurus pelajaran ilmu silat dari tua gila. Kalau aku boleh bertanya, bagaimana kau tahu setiap gerak-gerikku? Ilmu yang tinggi adalah 1000 mata 1000 telinga. Tapi semua itu berakhir dalam kesia-siaan. Buktinya diriku ini, mengapa kau sampai seperti ini? Tanya Wiro. Muridku sendiri yang melakukannya, jawab orang tua itu. Muridmu, kejut Wiro, tak perlu terkejut atau heran, anak muda. Dunia ini penuh dengan orang-orang sesat dan murid murtad. Kalau aku boleh bertanya, siapakah muridmu itu? Masakan kau tak bisa menduga? Siapa lagi kalau bukan Hang Kumbara? Maksudmu Raja Rencong dari utara? Itu gelarnya, benar-benar manusia terkutuk, desis Wiro geram. Sekali dia menggerakkan tangan kanannya, rantai baja yang tertanam di dinding batu tanggal. Wiro lalu melepaskan bagian rantai yang mengikat leher orang tua itu. Terima kasih, anak muda. Aku bisa bernapas lebih lega sekarang. Tenagamu luar biasa sekali. Orang tua, aku tak punya waktu banyak. Tugasku adalah untuk menghancurkan Partai Topan Utara. Berarti juga memusnahkan Raja Rencong. Kalau tugas itu selesai, aku akan kembali kemari membawamu keluar dari tempat terkutuk ini. Maukah kau menerangkan siapa namamu? Ah, aku berterima kasih akan maksud baikmu itu. Tapi diriku yang cacat dan pikun ini tak perlu kau pikirkan. Yang penting, selamatkan orang-orang itu. Dengar, anak muda, namaku Nyanyuk Ambal. Dulu aku diam di Gunung Singgalang. Sampai munculnya Hang Kumbara, manusia laknat itu. Dia datang mengemis ilmu padaku. Di luar, tampaknya dia seorang pemuda baik-baik. Lagi pula, ku ketahui kemudian, sebelumnya dia berguru pada Datuk Mata Putih, seorang sahabatku. Maka kuambil dia jadi murid dan kuajarkan berbagai ilmu silat serta kesaktian. Tapi siapa nyana kalau manusia itu sebenarnya sejak lama mendekam satu maksud jahat. Yaitu ingin menguasai dunia persilatan di Pulau Andalas ini dengan menghimpun sekian banyak tokoh lalu membunuh mereka secara keji. Aku ketahui kemudian bahwa sahabatku Datuk Mata Putih telah menemui ajal dibunuh oleh manusia keparat itu. Aku sendiri tidak terlepas dari kekejamannya. Hanya saja aku masih dibiarkan hidup dengan dalam cacat seperti ini. Tadi Hang Kumbara juga yang memutus kedua tanganmu, tanya Wiro. Bukan hanya lenganku, anak. Bukan hanya lenganku, coba kau singkap jubah biru ini di bagian kaki. Wiro menyingkapkan jubah biru Nyanyuk Ambal. Astaga! Ternyata kedua kaki orang tua itu juga buntung sebatas lutut. Hang Kumbara yang melakukannya, desis orang tua itu. Dia juga yang mencongkel kedua mataku. Manusia jahanam, kedua tangan Wiro terkepal. Orang tua, aku bersumpah untuk membunuh manusia itu. Tapi mengapa dia melakukan hal itu padamu? Seperti Datuk Mata Putih, aku datang padanya dan memberi nasihat agar meninggalkan jalan sesat. Menghentikan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh silat tak berdosa. Alasan itu sudah cukup baginya untuk melakukan kekejian ini padaku. Dia membokongku dengan totokan. Dalam keadaan tak berdaya, tangan serta kakiku dipotongnya. Kedua mataku dikoreknya. Lalu aku dimasukkan ke dalam ruangan ini dan dirantai. Belum pernah aku melihat dan mendengar manusia seganas Hang Kumbara. Tempatnya jelas di neraka. Si orang tua tertawa mengekeh. Kau pergilah cepat, jangan terlambat. Kalau orang-orang itu sampai menemui ajal, celakalah dunia persilatan. Mendengar kata-kata itu, Wiro segera tinggalkan ruangan batu dengan cepat. Jilid 3. Di tengah-tengah arena Topan Utara, terletak sebuah mimbar. Di belakang mimbar itu, berdiri Raja Rencong dari utara. Matanya menyorot memandang ke arah tamu-tamu yang hadir. Semua orang yang hadir di situ terbagi dalam 3 golongan. Golongan pertama ialah golongan hitam yang secara nyata-nyata bergabung dengan Raja Rencong. Golongan kedua adalah golongan putih yang telah ditaklukkan dan dipaksa untuk masuk serta menghadiri berdirinya Partai Topan Utara. Baik golongan hitam maupun golongan putih di atas semuanya telah masuk perangkap Raja Rencong. Golongan ketiga ialah golongan putih yang sengaja datang ke tempat itu untuk membalaskan dendam kesumat kematian kawan-kawan mereka yang telah dibunuh oleh Raja Rencong, puterinya, atau para kaki tangannya. Raja Rencong melirik pada sebuah tombol merah yang terletak di kayu mimbar dekat tangan kanannya. Sekali dia menekan tombol ini, maka tubuhnya akan melesat ke atas,
keluar dari ruangan itu lewat sebuah celah yang terbuka pada bagian atap ruangan. Lalu pada saat yang sama, lantai arena topan utara akan longsor ke bawah, menyusul runtuhnya atap. Semua orang yang ada dalam arena akan tertimbun hidup-hidup. Tak bakal ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan diri, karena berbarengan dengan runtuhnya atap serta amblasnya lantai, satu ledakan besar akan menghancur luluhkan tempat itu. Setelah memandang berkeliling, maka Raja Rencong membuka mulut memberi kata sambutan. Para hadirin sekalian, pertama sekali, aku, Raja Rencong dari Utara, mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara di tempat ini. Dalam mendirikan Partai Topan Utara ini, aku sama sekali tidak akan melihat asal-usul atau menilai saudara-saudara ini dari golongan mana. Bagiku, jika saudara-saudara telah bersedia datang dan hadir di sini, maka berarti saudara-saudara semua sudah bersedia masuk menjadi anggota Partai Topan Utara. Pernyataan Raja Rencong itu membuat para tokoh silat golongan putih yang datang untuk membalaskan dendam kesumat menjadi gempar. Dalam keadaan suasana berisik, tiba-tiba melesatlah ke atas arena 4 sosok tubuh. Mereka adalah Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel, dan Sebrang Lor. 3 kawan tegak berjejer, sementara Panglima Sampono melangkah tegap ke hadapan mimbar. Suasana yang tadi berisik, kini menjadi sehening di pekuburan. Ketegangan menggantung di udara. Manusia-manusia tidak tahu peradatan, teriak Raja Rencong marah sekali. Perbuatan kalian naik ke atas mimbar tanpa izinku merupakan penghinaan besar bagi semua anggota partai yang hadir di sini. Panglima Sampono sambil bertolak pinggang menjawab dengan suara garang. Ketahuilah, kami berempat datang kemari bukan untuk menghadiri peresmian segala macam partai kentut busuk. Tapi untuk meminta pertanggungan jawabmu atas kematian sobat-sobat kami, para tokoh silat golongan putih. Kalau itu maksud kalian, rupanya kalian berkenan untuk menyusul mereka ke akhirat, tukas Raja Rencong. Dia berpaling ke arah arena sebelah timur dan berseru, 4 tombak sakti. Lenyapkan pengacau-pengacau ini. 4 orang berpakaian seragam hitam melompat ke atas arena. Tampang mereka galak, buas, dan angker. Begitu naik ke arena, begitu mereka hantamkan tombak ke arah kepala Panglima Sampono dan 3 kawannya. Pertempuran pecah, tampaknya kedua pihak saling berimbang. Serangan datang silih berganti. 15 jurus berlalu, korban pertama roboh. Dia adalah orang ketiga dari 4 tombak sakti. Meregang nyawa di ujung pedang Sebrang Lor. Menyusul kemudian, Panglima Sampono berhasil membantai orang kedua dari 4 tombak sakti. Kini pertempuran berlangsung antara Datuk Nan Sabatang melawan orang ke-1, sedang Lembu Ampel melawan orang ke-4. Ternyata 2 orang terakhir dari 4 tombak sakti ini tidak mampu menahan serangan-serangan gencar 2 tokoh silat golongan putih itu. Setelah 5 jurus berlalu, keduanya tergelimpang menemui ajal. Rahang Raja Rencong tampak menggembung. Gerahamnya terdengar bergemeletukan. Tongkat baja hijau, teriak Raja Rencong. Bunuh 4 keparat itu. Sekelebat sosok tubuh berpakaian hijau melesat ke atas arena. Orang ini berbadan tinggi langsing. Usianya agak lanjut dan tubuhnya bungkuk. Di tangan kanannya dia memegang sebuah tongkat sebesar betis terbuat dari baja asli. Warna hijau yang membungkus tongkat baja itu adalah lapisan racun ganas yang dahsyat. Tunggu apa lagi? Habisi mereka, teriak Raja Rencong. Tongkat baja hijau mendongak dan perdengarkan tawa mengekeh. Tongkat di tangan kanannya diketuk-ketuk ke lantai arena. Hebat sekali. Semua orang merasakan bagaimana lantai yang mereka injak terasa bergetar. Panglima Sampono dan kawan-kawan segera maklum kalau manusia berjubah hijau itu memiliki kepandaian tinggi, sedang senjata di tangannya mengandung bahaya maut. Tongkat baja hijau memandang pada ke-4 orang di hadapannya dengan mimik mengejek dan menganggap rendah. Kalian akan maju satu-satu atau berempat sekaligus? Lebih baik berempat agar aku tidak banyak membuang waktu dan tenaga. Mengelam paras ke-4 tokoh silat itu. Panglima Sampono bergerak melangkah, tapi Sebrang Lor mendahului ke hadapan tongkat baja hijau. Tampangmu tak banyak berubah, tapi pendirianmu kini berlainan, berkata Sebrang Lor. Setahuku dulu kau adalah tokoh golongan putih. Sungguh disayangkan kalau kini kau menjadi bergundal Raja Rencong, murid murtad pembunuh guru. Majulah, biar aku rasakan hajaranmu. Tongkat baja hijau tertawa bergelak. Sebrang Lor, tempatmu jauh di Malaka, sulit nyawamu akan kembali ke sana. Abis berkata begitu, tongkat baja hijau menyerbu ke muka. Sinar hijau menggebu dari tongkat bajanya. Sebrang Lor cepat cabut pedang berkeluknya.
Maka pecahlah perkelahian hebat. Tapi kehebatan itu membawa malapetaka bagi diri seberang lor. Serbuan tongkat baja hijau laksana air bah, menderu-deru mengurung dirinya, menutup jalan serangan dan lambat laun membobol pertahanan toko silat dari Malaka itu. Dia hanya sempat bertahan sampai 4 jurus. Di jurus kelima, tongkat lawan menggebuk bahu tanpa dia bisa dikelit atau ditangkis. Seberang lor menjerit, tubuhnya tercampak keluar arena. Nyawanya lepas, manusia iblis, aku lawanmu, teriak Datuk Nan Sabatang menggeledek. Tubuhnya berkelebat dan keris biru di tangannya meluncur sebat ke arah tenggorokan tongkat baja hijau. Jangan omong besar, Datuk, ejek tongkat baja hijau. Sekali tongkatnya disapukan, Datuk Nan Sabatang tersusut ke belakang. Wajahnya pucat. Hahaha, aku muak berkelahi 1 lawan 1. Ayo, Sampono dan Lembu Ampel, kalian berdua ikut majulah. Sambil menyerang Datuk Nan Sabatang, tongkat baja hijau membagi serangan pula pada Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Mula-mula kedua orang itu tak mau membalas, apalagi terjun ke kalangan pertempuran. Tapi karena diserang terus-menerus, mau tak mau, akhirnya mereka terpaksa juga turun ke gelanggang. Bagi orang-orang yang hadir di tempat itu, nama Panglima Sampono dan kawan-kawan adalah nama-nama besar. Namun sewaktu menyaksikan berhasil mendesak ketiga lawannya itu, maka kini dapat diukur betapa tingginya kepandaian kaki tangan Raja Rencong ini. Dalam jurus ke-10, terdengar pekik Datuk Nan Sabatang. Tubuhnya melesat, kepalanya pecah dihantam tongkat lawan. Sekarang giliran kalian berdua untuk mampus, seringai tongkat baja hijau pada Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Didahului oleh teriakan menggeledek, tongkat baja hijau keluarkan jurus serangan yang luar biasa hebatnya. Ujung tongkatnya seperti bercabang 2. Satu menggebuk ke arah kepala Panglima Sampono, satunya lagi ke batok kepala Lembu Ampel. Dan 2 orang ini seperti kena tenung, hampir tak punya kesempatan untuk selamatkan nyawa masing-masing.